Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Heri Family yang membahas seputaran warung sembako, guys ya. Oke guys, ini kita berbagi pengalaman, berbagi info ya guys ya. Cara kita untuk mengembangkan usaha kita di bidang sembako ya. Sembako itu yang terdiri dari 9 bahan pokok. Cara yang kita lakukan itu ialah kita dalam hal berjualan itu untuk menambah item itu kita harus perlahan-lahan. Apa yang diminati oleh masyarakat sekitar, apa yang diminati oleh pelanggan itu harus kita ketahui ya. Pertama-tama kita harus lakukan itu yaitulah pengecekan dari barang, apa yang dibutuhkan seperti dari deterjen, sabun mandi, persampuan, perminyakan, pergulaan, pertepungan dan perkopian ya. Dan terus juga telur ya, seperti itu. Dalam pengambilan itu kita tidak perlu banyak, sedikit demi sedikit. Yang penting barang itu tersedia apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, seperti itu. Dalam halnya saya akan menghasilkan contoh, ada beberapa item yang saya contoh untuk kita mengembangkan usaha kita agar toko kita itu, warung kita itu memberikan barang yang lengkap untuk pelanggan. Seperti ini caranya saya lakukan ya guys. Guys ya, seperti ini. Ibu-ibu yang kebanyakan tahu istilahnya apa, riset dengan hal barang-barang ini guys ya. Jadi pelayan dengan ibu-ibu itu harus semaksimal mungkin ya ibu. Dan contohnya itu seperti halnya kita kasih contoh dari racun bakar ya. Racun bakar itu kita untuk memulai itu enggak terlalu harus banyak ya, karena dalam satu dus itu isinya itu 60 bungkus, jadi kita bisa ngambil itu 6 ya, 6 ini per setengah lusin. Kalau per setengah lusin itu kalau saya cari di sini itu harganya Rp28.000 ya guys untuk racun bakar. Jadi kita untuk pengambilan itu jangan terlalu banyak, ambil 6 biji untuk racun bakarnya. Terus juga seperti pewangi guys, pewangi seperti ini kita bisa ngambil, karena ini modalnya kan Rp5.000 per embungnya. Jadi kita bisa ngambil beberapa varian tuh dua seperti itu, jangan terlalu banyak guys ya, karena kalau kita mengambil banyak itu kita menghitungan budget ya, budgetnya, karena dalam satu dus itu isinya 21 renceng ya, seperti itu. Dan juga seperti halnya dari kecap asin itu kita bisa ngambil 3, suka makannya 3 seperti itu bisa guys ya. Saya di sini juga bisa memberikan harga eceran 3 biji untuk orang warung terdekat yang saya jual ya. Seperti halnya sikat gigi, seperti itu juga kita jual dengan harga yang untuk grosir ya, seperti itu. Jadi gitu untuk pengembangan usaha agar warung sembako kita itu lengkap, perlahan-lahan apa yang diminati oleh pelanggan itu kita lengkapi kebutuhannya. Seperti halnya juga seperti kecap ini, kecap sedap itu kita bisa ngambil 6 biji ya. 6 biji itu kita di sini kasih dengan pelanggan itu untuk jual lagi. Untuk jual lagi itu dengan harga Rp10.000 untuk kecap ya. Jadi mereka bisa jual plus setengah lusin itu dapat keuntungan Rp2.000 seperti itu. Juga seperti bumbu Ajinomoto ini, itu bisa kita ngambil itu nggak usah banyak, 6 biji seperti itu. Dan seperti kecap seperti ini kita ngambil per pack itu kita untuk memberikan pelanggan itu dengan harga Rp7.000 ya per pack ya. Jadi itu ya, jangan kita mengambil itu mengambil dengan banyak. Terus juga dengan Indomie itu kita juga dengan terlalu banyak.
bisa ngambil 10 pieces setiap item. Karena ini kita pakai item dari item ini aja 500, kita bisa ambil sekitar 13.000. Jadi saran saya itu untuk mengembang usaha, kita lihat apa yang dicari oleh pelanggan itu kita sediakan seperti itu guys ya. Dan seperti halnya juga sabunan ya, saya contoh satu merek ini. Sabun lumpuh ini kita juga mengambil jangan terlalu banyak juga, ambil 6 pieces atau satu lusin itu 12, ada 4 varian, jadi bisa kita campur itu dengan harga kalau di sini saya ngasih harga untuk grosir itu 33.000 rupiah per lusin ya, per lusin. Jadi untuk penambahan barang itu sedikit-sedikit kita perlahan-lahan ya, jangan kita menambah barang itu agar lengkap, itu membelikan dengan yang banyak-banyak seperti itu guys ya, seperti itu. Seperti halnya dari perkopian juga ya, perkopian juga itu seperti ini. Perkopian juga itu kita bisa beli perenceng guys ya, perenceng. Kalau di sini itu untuk harga grosir itu kita kasih eceran 18.000 untuk perkopi. Sarni murni kita kasih harga 15.000 perenceng. Energen kita kasih harga 18.000 dan mereka bisa jual dengan eceran 2.500. Jadi kita untuk melengkapi barang itu jangan kita berpatokan harus mengambil banyak. Dan di sini juga saya mempermudah bagi pelanggan itu, kalau untuk jual lagi itu saya kasih saran beli perenceng per setengah lusin atau per 3 piece seperti itu. Dan seperti cuci piring juga ini saya jual dengan harga per lusin itu harga 20.000 rupiah per lusin, itu nggak eceran 2.000 rupiah. Jadi kalau beli setengah lusin itu udah dikali lipat lah, tinggal dikalikan aja seperti itu. Jadi untuk pengembangan usaha itu jangan kita berpatokan harus banyak-banyak menyediakan barang. Dalam pengambilan itu kita berpatokan barang itu yang penting apa yang dicari oleh pelanggan itu ada dan tersedia di toko kita ataupun di warung sembako kita. Seperti halnya juga seperti SKM susu kental manis, itu kita bisa ngambil dengan 6 piece atau 3 piece seperti itu. Dan barang pendukung lainnya tuh seperti yang lainnya seperti ini, barang pendukung ini kita perlahan-lahan apa diminati. Terus sampo juga kita jangan terlalu banyak, ambil beberapa varian, satu renceng boleh juga. Di sini sih kita kasih sampo itu 5.000 per renceng, jadi dengan isi 500. Jadi untuk penambahan barang harus berapa varian, yang penting kita ngambil nggak usah banyak seperti itu. Seperti itu guys ya, untuk cara dan yang terbaik dari pengalaman saya yang ada untuk penambahan barang agar barang kita lengkap selengkap mungkin. Kita menunjukkan barang nggak usah dalam pengambilan barang, yang penting kita banyak item seperti gula yang kemasan setengah kilo ini kita bisa mengambil dengan 5 kilo rupiah. Udah termas seperti ini, jadi kita ngambil yang udah kemasan seperti ini setengah kilo seperti itu. Jadi untuk jual kan enak dan seperti itu guys ya. Seperti itu ya lah guys ya, untuk kita buka warung sembako agar barang warung sembako kita terus semakin lengkap seperti itu guys. Semoga video saya ini bermanfaat bagi rekan semuanya. Akhir kata saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses buat kalian semua.